Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Yusida Imran MPD Cons dan teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Budiana Fitriana dan Ena Sawalina sendiri akan menjelaskan materi tentang bentuk evaluasi hasil belajar. Secara garis besar ada dua macam bentuk penilaian, yaitu bentuk tes subjektif dan bentuk tes objektif. Berikut penjelasannya. 1. Tes subjektif. Tes subjektif ini bisa disebut juga sebagai tes esai. Yang dimaksud dengan tes esai adalah tes yang berbentuk pertanyaan tulisan yang jawabannya merupakan karangan esai atau kalimat yang panjang-panjang. Uraian bebas. Artinya butuh soal itu hanya menyangkut masalah utama yang dibicarakan tanpa memberikan arahan tertentu dalam menjawabnya. B. Uraian terbatas. Artinya peserta didik diberikan kebebasan untuk menjawab soal yang ditanyakan, namun arah jawabannya dibatasi sedemikian rupa sehingga kebebasan tersebut menjadi bebas yang terarah. 2. Tes objektif. Tes objektif sering juga disebut tes kotomi karena jawaban antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0 disebut tes objektif. Karena penilaian objektif siapapun yang mengoreksi jawaban tes ini, maka hasilnya akan sama. Kunci jawaban sudah jelas dan pasti. Tes objektif terdiri atas beberapa bentuk, yaitu A. Tes benar salah, B. Tes pilihan ganda, C. Tes menjodohkan, D. Tes melengkapi jawaban atau jawaban singkat. B. Teknik evaluasi hasil belajar. Istilah teknik dapat diartikan sebagai alat. Jadi, dalam istilah teknik evaluasi hasil belajar terkandung arti alat-alat yang dipergunakan dalam rangka melakukan evaluasi hasil belajar. Secara garis besar, ada dua kelompok teknik evaluasi yang dapat digunakan oleh seorang guru dalam usaha mencari informasi yang diperlukan. Teknik evaluasi digolongkan menjadi dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Pertama, teknik tes. A. Pengertian tes. Istilah tes diambil dari kata testum, suatu pengertian dalam bahasa Prancis kuno yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. B. Fungsi tes. Secara umum ada dua macam fungsi yang dimiliki oleh tes, yaitu 1. Sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. 2. Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. C. Pengolahan tes. 1. Pengolahan tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik ditinjau dari segi fungsi yang dimiliki oleh tes sebagai alat pengukur perkembangan belajar peserta didik. Tes dapat dibedakan menjadi 6 golongan. 1. Tes seleksi, 2. Tes awal, 3. Tes akhir, 4. Tes diagnostik, 5. Tes formatif, 6. Tes sumatif. 2. Pengolahan tes berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkap ditilik dari segi aspek kejiwaan yang ingin diungkap. Tes setidak-tidaknya dapat dibedakan menjadi 5 golongan, yaitu A. Tes inteligensi, B. Tes kemampuan, C. Tes sikap, D. Tes kepribadian, E. Tes hasil belajar. 3. Pengolahan lain-lain. Ditilik dari segi banyaknya orang yang mengikuti tes. Tes dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu A. Tes individual, yakni tes yang hanya berhadap dengan 1 orang saja. B. Tes kelompok, yakni tes yang berhadap dengan lebih dari 1 orang.
Apabila ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawaban tes, dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu A. Tes tertulis, yakni jenis tes di mana dalam mengajukan butir-butir pertanyaan atau soal yang dilakukan secara tertulis dan dalam memberikan jawabannya juga tertulis. B. Tes lisan, yakni jenis tes di mana dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau soalnya dilakukan secara lisan dan memberikan jawabannya secara lisan pula. 2. Teknik non-tes. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan melakukan pengamatan secara sistematis, observation, melakukan wawancara, interview, menyebarkan angket, kuesioner, dan memberikan atau menilai dokumen-dokumen, documentary analysis. Yang termasuk teknik evaluasi non-tes diantaranya adalah sebagai berikut. A. Pengamatan, observation. Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti, secara pencatatan, secara sistematis. Atau bisa juga diartikan sebagai sebuah cara menghimpun data yang dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya dengan cara pengamatan yang teliti dan mencatat hasil pengamatan secara sistematis. Ada 3 macam observasi. 1. Observasi partisipan. 2. Observasi sistematik. 3. Observasi eksperimental. B. Wawancara, interview. Wawancara adalah teknik evaluasi yang menekankan adanya pertemuan secara langsung antara evaluator dengan yang dievaluasi. Ada 2 jenis wawancara yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi, yaitu 1. Wawancara atau interview yang terpimpin. 2. Interview bebas. C. Angket, kuesioner. Angket juga dapat digunakan sebagai alat bentuk dalam rangka penilaian hasil belajar. Berbeda dengan wawancara, di mana penilaian berhadap secara langsung dengan peserta didik atau dengan pihak lainnya, maka dengan menggunakan angket, pengumpulan data sebagai bahan penilaian hasil belajar jauh lebih efektif, menghemat waktu dan tenaga. Tentang macam angket atau kuesioner dapat ditinjau dari beberapa segi. 1. Ditinjau dari segi siapa yang menjawab. A. Kuesioner langsung. B. Kuesioner tidak langsung. 2. Ditinjau dari segi cara menjawab. A. Kuesioner tertutup. B. Kuesioner terbuka. D. Pemeriksaan dokumen, documentary analysis. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji. Teknik non-tes juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Kesimpulan, bentuk evaluasi secara umum ada 2, yaitu subjektif dan objektif. Subjektif terbagi lagi menjadi 2, yaitu uraian bebas dan terbatas. Sedangkan objektif menjadi 4, yaitu pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan tes melengkapi jawaban. Sedangkan teknik evaluasi secara umum ada 2, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes dibagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Berdasar fungsinya, teknik tes dibagi menjadi 6, yaitu teknik seleksi, teknik awal, teknik akhir, teknik diagnostik, teknik formatif, dan teknik sumatif. B. Berdasarkan aspek psikisnya dibagi menjadi 4, yaitu teknik inteligensi, kemampuan, kepribadian, dan prestasi hasil belajar. C. Berdasarkan jumlah peserta didiknya dibagi menjadi 2, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. D. Berdasarkan pertanyaan dibagi menjadi 2 juga, yaitu teknik tertulis dan teknik lisan. Sedangkan untuk teknik non-tes dibagi menjadi 4, yaitu pengamatan, wawancara, angket, dan pemeriksaan dokumen. Sekian dari kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.